Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu vitamin dan mineral, yaitu vitamin C dan mineral fosfor. Namun sebelum saya membahasnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deborah Christine Panjaitan dengan nomor induk mahasiswa J1A11958 dari kelas Kimia Pangan R001. Video pembelajaran ini saya buat salah satunya untuk pemenuhan tugas kimia pangan yang diampu oleh Ibu Silvi Laila Rahmi STP MSc. Namun video ini juga saya buat untuk menambah wawasan dan pengetahuan saya di bidang kimia pangan, khususnya dalam materi vitamin dan mineral. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan kita kali ini, saya mau menjelaskan apa itu vitamin dan apa itu mineral. Jadi vitamin adalah sekelompok senyawa organik yang memiliki fungsi vital, fungsi yang penting dalam tubuh kita, terutama dalam metabolisme makhluk hidup. Nah, dia bersifat esensial, artinya tidak dapat dihasilkan oleh tubuh, sehingga kita memerlukan asupan atau supplier dari luar, yaitu berupa makanan ataupun minuman. Begitu juga dengan mineral. Mineral adalah bahan inorganik, biasanya dalam bentuk ion ataupun elemen bebas. Diperoleh juga dari makanan karena dia bersifat esensial juga karena tubuh tidak dapat memproduksinya. Biasanya berfungsi sebagai katalis atau untuk membantu mempercepat reaksi dalam berbagai reaksi biokimia dalam tubuh, misalnya saja seperti metabolisme dalam protein, karbohidrat, maupun lipid atau lemak. Perbedaan antara vitamin dan mineral adalah kalau vitamin dia adalah senyawa organik, sedangkan mineral adalah bahan inorganik. Vitamin yang nanti saya akan bahas adalah vitamin C. Nanti kita akan lihat bagaimana jenisnya, klasifikasinya, peranannya, manfaatnya, dan sumber-sumber vitamin C yang dapat kita peroleh dari bahan pangan ataupun hasil pertanian. Nah, jadi kalau dalam bentuk umumnya vitamin C itu dikenal dengan nama asam askorbat. Namun vitamin C juga mempunyai nama-nama lain, yaitu antiskorbut vitamin, Acidium scorbinicum, C vitamin, Cantaucabion ascorbit, Panasit, C I ascorbinezur, 36-okso L-gulofacanoalacton, asam zevitamat, asam ziloaskorbat, dan pamascorbin. Vitamin C ini merupakan vitamin yang sangat mudah teroksidasi. Jadi jika dilihat berdasarkan oksidasi vitamin C, maka vitamin C akan dibedakan menjadi beberapa bagian. Yaitu bisa kita lihat di sini, kalau misalnya vitamin C dalam bentuk asam askorbat dapat dioksidasi atau terjadi oksidasi di dalamnya, maka akan membentuk asam aldehidroaskorbat. Dalam reaksi oksidasi ini itu bersifat reversibel atau bisa balik. Dan juga dalam asam L-dehidroaskorbat masih terdapat aktivitas vitamin C, sehingga apabila asam askorbat dalam suatu pangan terjadi oksidasi menjadi asam L-dehidroaskorbat, maka kandungan vitamin C dalam pangan tersebut masih ada. Dan reaksi ini didukung oleh kondisi cahaya apabila terpapar cahaya dan pemanasan dalam suasana alkalis atau basah. Nah, selanjutnya apabila asam L-dehidroaskorbat ini terhidrolisis, karena asam L-dehidroaskorbat ini mudah sekali terhidrolisis. Nah, hidrolisisnya nanti akan membentuk asam 2,3 deketogulonik. Nah, 2,3 deketogulonik ini sudah tidak memiliki lagi aktivitas dari vitamin C, sehingga apabila pangan sudah terhidrolisis menjadi asam 2,3 deketogulonik, maka kandungan vitamin C pada pangan itu sudah tidak ada lagi. Tentunya ini tidak kita inginkan. Reaksi hidrolisis
aldehidroaskorbat menjadi asam 2,3 diketogulonik ini sayangnya bersifat irreversible, artinya tidak dapat balik. Nah, selanjutnya asam 2,3 diketogulonik ini apabila dioksidasi lebih lanjut akan membentuk asam oskalat dan satu asam trionik. Perlu diketahui juga bahwa reaksi pembentukan dari asam aldehidroaskorbat menjadi asam 2,3 diketogulonik ini terjadi atau didukung oleh kondisi alkalis atau basah. Nah, jadi vitamin C ini juga tergolong ke dalam golongan vitamin antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas ekstraseluler. Nah, kita ketahui bersama bahwa klasifikasi vitamin jika dilihat berdasarkan sifat kelarutannya, maka vitamin dibagi menjadi dua bagian, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang tidak larut dalam air. Nah, vitamin C ini bersifat larut dalam air, sehingga klasifikasi vitamin C bisa kita masukkan atau kita golongkan ke dalam vitamin larut dalam air. Vitamin yang tidak larut dalam air ini adalah vitamin A, D, E, dan K. Nah, sekarang kita bahas tentang struktur vitamin C. Jadi, struktur vitamin C ini umumnya vitamin C itu memiliki bentuk kristal dengan rumus molekul C6H8O6. Untuk lebih mudahnya kita bisa melihat pada bentuk atau struktur molekul vitamin C yang telah dibentuk dalam molimut. Secara struktural dapat kita katakan bahwa vitamin C ini memiliki struktur yang hampir sama dengan gula atau glukosa dengan rumus C6H12O6. Nama IUPAC dari vitamin C adalah 5R1S1,2 dihidroksetil 34 dihidroksifuran 25HON. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa vitamin C ini memiliki struktural yang hampir sama dengan gula. Nah, ternyata vitamin C merupakan senyawa turunan gula yang sangat penting. Jadi, proses pembentukan asam askorbat atau vitamin C pun melibatkan gula. Salah satunya adalah dapat disintetis dari D-glukosa atau D-galaktosa yang nantinya akan menjadi gulonik asid atau asam gulonik. Nantinya asam gulonik ini akan membentuk gulonik lakton dengan bantuan enzim laktonase dan terjadi pembentukan cincin pada reaksi ini. Nanti gulon lakton ini akan membentuklah namanya asam askorbat atau vitamin C dengan bantuan enzim gulonolakton oksidising. Struktur vitamin C itu mirip dengan struktur monosakarida, tetapi bedanya hanya mengandung gugus enediol. Nah, uniknya lagi bahwa vitamin C terdapat gugus enediol yang berfungsi dalam sistem perpindahan hidrogen yang menunjukkan peranan penting dari vitamin ini, yaitu sebagai antioksidan. Nanti rantai karbon nomor 2 dan rantai karbon nomor 3 akan memberikan atom hidrogen untuk menangkap radikal bebas, sehingga memang kita ketahui bersama bahwa vitamin C ini sangat penting dalam sangat memiliki peran dalam menangkal radikal bebas sebagai antioksidan. Nah, ini selanjutnya kita akan bahas sumber vitamin C pada pangan hasil pertanian. Nah, tentunya dari gambar ini saja kita sudah ketahui bahwa vitamin C itu bisa kita peroleh dari yang namanya sayuran ataupun buah-buahan. Dan setiap sayuran dan buah-buahan mengandung kandungan vitamin C yang berbeda-beda. Nah, di sini kita bisa lihat buah-buahan sumber vitamin C pada pangan atau hasil pertanian. Yang pertama adalah jambu biji. Nah, jambu biji dalam 100 gramnya mengandung vitamin C sekitar 108 mg dan merupakan
buah dengan kandungan vitamin C yang tertinggi. Selanjutnya ada buah kiwi yang hampir sama kandungannya dengan jambu biji, yaitu dalam 100 gram kiwi itu bisa terdapat kandungan vitamin C sekitar 100 mg. Sedangkan kelengken dalam 100 gramnya sendiri mempunyai kandungan vitamin C cukup rendah dibandingkan dengan jambu biji dan kiwi, yaitu sekitar 84 mg. Nah, sedangkan paprika ternyata mempunyai kandungan vitamin C yang cukup tinggi atau cukup besar, yaitu sekitar 190 mg per 100 gramnya. Selanjutnya ini adalah sayur brokoli. Itu kandungan vitamin pada brokoli adalah 118 mg per 100 gram brokoli, termasuk vitamin yang cukup tinggi, kandungan vitamin yang cukup tinggi. Sedangkan di stroberi dan jeruk, keduanya rata-rata hampir sama, yaitu yang lumayan rendah dengan kalau stroberi kandungan vitaminnya 56,7 mg per 100 gram. Begitu juga dengan jeruk, hanya memiliki kandungan vitamin C 30 sampai 50 mg per 100 gram jeruk. Dan sayur kubis itu ternyata cukup tinggi juga, sama halnya dengan paprika tadi, yaitu 160,8 mg setiap 2 cangkir kubis. Jadi bisa kita lihat bahwa kalau dalam buah, jambu biji itu mengandung vitamin C sebagai sumber vitamin C yang cukup tinggi, begitu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sifat dan karakteristik vitamin C. Nah, sifat vitamin C yang akan kita bahas adalah sifat fisik dan sifat kimianya. Sifat fisik dari vitamin C yaitu mempunyai massa molar 176,12 gram per molnya dengan titik lebur yaitu 150 derajat Celcius. Nah, jadi vitamin C ini tersedia dalam bentuk solid ataupun larutan. Nah, jadi apabila bentuk solid dari vitamin C ingin diubah menjadi larutan atau sebuah cairan, yaitu harus dengan titik lebur sekitar 150 derajat Celcius. Nah, vitamin C ini merupakan serbuk putih atau agak berwarna serbuk putih atau agak kuning. Nah, oleh pengaruh cahaya nanti akan teroksidasi lambat laun menjadi warna gelap. Biasanya berwarna kuning kecoklatan atau kuning kegelapan. Vitamin C ini stabil apabila dalam keadaan kering dan akan cepat teroksidasi apabila dia dalam larutan. Dia mudah larut di dalam air, sama seperti klasifikasi dalam vitamin tadi, yaitu vitamin yang mudah larut dalam air dengan kelarutan air 33 gram per 100 gramnya. Dia juga bersifat asam dengan keasaman atau pKa 4,17. Sekarang kita lihat sifat kimia dari vitamin C. Jadi vitamin C ini bersifat asam terhadap kertas lakmus, reduktor yang mudah teroksidasi karena adanya gus etanol pada atom C2 dan C3 yang mudah melepas 2 atom hidrogen. Inilah yang menimbulkan sifat vitamin C sebagai sifat antioksidannya. Nah, vitamin C juga terdapat dalam 2 bentuk di alam, yaitu L-asam askorbat dalam bentuk T-reduksi, sedangkan dalam bentuk teroksidasinya apabila asam askorbat ini teroksidasi menjadi L-asam dehidroaskorbat. Dalam pangan, sifat vitamin C yang bersifat asam ini karena dipengaruhi juga oleh senyawa atau zat-zat lain. Nah, ini adalah karakteristik dari vitamin C. Jadi, vitamin C itu merupakan vitamin yang mudah teroksidasi apabila dia terpapar cahaya, lalu terdapat suhu yang tinggi atau proses pemanasan, lalu juga mudah teroksidasi atau mudah tidak stabil apabila adanya logam. Nah, begitu juga dengan adanya air, udara, dan cahaya menyebabkan vitamin C ini nantinya akan teroksidasi. Vitamin C dalam bentuk asam
askorbat terurai atau teroksidasi menjadi asam, di mana kandungan aktivitas vitamin C pada asam ini adalah asam oksalat itu tidak ada lagi, sehingga dapat pada pangan tidak kita jumpai lagi vitamin C-nya. Kalau terhadap logam sendiri, vitamin C ini merupakan vitamin dengan kandungan antioksidan yang baik. Nah, jadi apabila dia mengalami oksidasi, terutama dia akan cepat mengalami oksidasi terutama apabila ada logam. Yang mengkatalisnya salah satunya adalah diantaranya adalah yaitu logam Cu2+ dan Fe3+. Nah, apabila ion ini ada pada pangan lalu terjadi reaksi oksidasi, maka itu akan mempercepat kerusakan ketidakstabilan dari vitamin C ini. Nah, reaksi dekomposisi atau reaksi kerusakan, reaksi oksidasi pada vitamin C ini juga disebabkan oleh cahaya dan suhu. Oleh sebab itu, suatu pangan atau suatu makanan, minuman yang mengandung tinggi vitamin C harus benar-benar kita perhatikan terhadap lingkungannya, karena apabila terpapar cahaya ataupun suhu, takutnya nanti akan menghilangkan kandungan vitamin C pada pangan tersebut. Ini dia bahwa vitamin C itu mengalami dekomposisi atau kerusakan melalui dua jalur utama dan pastinya harus melibatkan pembentukan asam dehidroaskorbat terlebih dahulu. Jadi asam askorbat harus teroksidasi dulu menjadi asam dehidroaskorbat untuk mengalami dekomposisi dari vitamin C. Jalur pertama itu adalah hidrolisis anaerobik yang menghasilkan karbon dioksida dan furfural, dan apabila lebih lanjut reaksinya akan menghasilkan membentuk produk yang berwarna coklat. Lalu jalur kedua adalah melalui degradasi aerob dengan oksigen berupa oksidasi membentuk asam oksalat. Perlu kita ingat bahwa dalam bentuk asam oksalat vitamin C dalam suatu pangan sudah tidak aktivitas vitamin C dalam suatu pangan sudah tidak ada lagi. Nah, vitamin C ini stabil dalam udara apabila dia dalam bentuk kering atau dalam bentuk padatan. Fu seperti yang saya katakan tadi bahwa dia mudah teroksidasi apabila ada logam, dan Fu dan Fe itu menjadi katalis pencepat dekomposisi pada asam askorbat. Nah, dalam perbandingan efek glukosa, sukrosa, sorbitol terhadap stabilitas vitamin C, ditemukan bahwa stabilitas paling buruk itu dipengaruhi pada penggunaan glukosa. Karboksimetil selulosa atau CMC menurunkan stabilitas vitamin C dalam larutan oral. Ini biasanya pada obat-obatan. CMC ini sendiri itu adalah bahan tambahan pangan yang digunakan untuk penstabil biasanya pada pangan. Misalnya saja dalam pembuatan selai, es krim, sirup. Jadi apabila suatu pangan, misalnya kita ambil jambu biji, ingin kita buat menjadi es krim, lalu kita tambahkan CMC dalam proses pembuatannya, maka itu akan menurunkan kandungan vitamin C di dalam jambu biji tersebut. pH stabil optimum vitamin C adalah 5,5 dan 6,5. Asam dihidroaskorbat dapat bereaksi dengan beberapa asam amino membentuk produk berwarna coklat. Ini mungkin reaksinya hampir sama seperti Maillard, reaksi Maillard, di mana kita ketahui bahwa asam dihidroaskorbat ini kan turunan dari vitamin C atau asam askorbat yang merupakan monosakarida karbonhidrat. Nah, apabila bereaksi dengan asam amino akan membentuk warna coklat pada pangan. Nah, ini adalah peranan dari vitamin C bagi kesehatan manusia, yaitu yang pertama adalah dalam pembentukan kolagen. Kolagen ini adalah protein yang menguatkan struktur tubuh, lalu juga bersifat penting dalam koenzim dan koenzim sebagai koenzim dalam proses enzimatik. Lalu juga
pembentukan sel-sel darah merah dan sumsum tulang, mungkin berkaitan dengan pembentukan kolagen. Lalu juga ada peran pentingnya dalam neurotransmitter, yaitu berhubungan dengan sistem saraf, akan bekerja sama dengan protein nantinya. Selanjutnya juga vitamin C juga berfungsi dalam metabolisme lipid karena dapat mengubah lemak karena berperan dalam mengubah lemak menjadi energi. Nah, ini adalah manfaat dari vitamin C terhadap kesehatan manusia. Yang pertama itu adalah sebagai penambah sistem kekebalan tubuh karena dapat menggantikan sel-sel lama menjadi sel-sel baru, lalu juga memperbaiki sel-sel yang rusak akibat radikal bebas karena sifat antioksidannya yang menakjubkan, lalu menghambat penuaan dini berhubungan juga dengan radikal bebas dan antioksidan, lalu juga menghambat sel-sel kanker terutama paru-paru, prostat, payudara, usus besar, empedu, dan otak. Mungkin mencegah sel kanker ya. Karena sifatnya tadi yaitu sebagai antioksidan. Sel-sel kanker ini biasanya akibat dari paparan radikal bebas. Nah, sifat vitamin C yang sebagai antioksidan ini mampu menstabilkan radikal bebas di dalam tubuh kita. Nah, penelitian juga menyebutkan akhir-akhir ini kita tahu bahwa kondisi dunia saat ini sedang dalam kondisi sangat buruk begitu karena adanya serangan COVID-19. Nah, banyak berita yang mengatakan bahwa vitamin C ini dapat menambah sistem kekebalan tubuh dan juga dapat menangkal virus corona. Selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah penurunan kadar kolesterol karena tadi kita ketahui bahwa vitamin C berperan juga dalam pembentukan lemak menjadi energi atau dalam metabolisme karbohidrat. Jadi, vitamin C ini sering dianggap dapat menurunkan tekanan darah tinggi dengan menurunkan rasio LDL dan menaikkan rasio HDL. Ini adalah dosis harian dari vitamin C di mana anak-anak cukup mengonsumsi vitamin C dalam 45 mg per hari, sedangkan untuk remaja itu sekitar 45 sampai 65 mg per harinya, lalu untuk orang dewasa itu sekitar 75 sampai 90 mg per harinya. Kekurangan dan kelebihan vitamin C rupanya juga berdampak bagi kesehatan manusia. Apabila kita kekurangan vitamin C, maka akan terjadi anemia atau kekurangan darah, kulit menjadi kering, radang gusi, turunnya sistem imun, dan nyeri otot. Sedangkan kalau kelebihannya itu berdampak pada terganggunya penyerapan vitamin 12 untuk saraf otak, lalu peningkatan kadar asam urat dan terbentuknya batu ginjal. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam mineral. Mineral yang akan saya bahas kali ini adalah mineral kalsium. Nah, mineral kalsium ini merupakan mineral yang paling berlimpah dalam tubuh kita dengan persentase lebih dari 99% pada kerangka, yaitu ditemukan pada tulang dan gigi. Protein dan albumin ini dapat berikatan. Jadi kalsium di dalam tubuh kita ini nantinya berikatan dengan protein dan albumin. Nah, ini adalah klasifikasi mineral. Nah, apabila tadi vitamin dilihat berdasarkan kelarutannya, maka mineral dilihat berdasarkan jumlah kebutuhan tubuh. Mineral itu dibagi menjadi dua, yaitu makromineral dan mikromineral. Nah, jadi kalsium ini termasuk ke dalam salah satu makroelemen atau makromineral, yaitu mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg seharinya. Ini adalah struktur dari mineral kalsium, struktur Lewis dari kalsium. Ini adalah bentuk ion dari kalsium. Kalsium itu merupakan unsur kimia dengan simbol Ca dan jumlah atom 20. Kalsium juga mempunyai berat 40,078 amo. Nah, sumber kalsium dalam bahan pangan juga bisa kita temukan pada beberapa jenis sayuran, yaitu diantaranya adalah kolard hijau, bayam, dan kangkung. Dalam satu cangkir, 190 kolard hijau mengandung
266 mg kalsium, yaitu 25% dari kebutuhan harian kita. Sedangkan dalam 132 gram satu cangkir kangkung ataupun bayam itu mengandung kalsium 28% dari kebutuhan harian kita. Juga bisa ditemukan dalam biji-bijian, yaitu seperti biji popi, biji wijen, seledri, dan chia. Nah, namun ternyata beberapa sayuran berdaun hijau mengandung asam oksalat atau oksali juga, yang sayangnya menurunkan kemampuan tubuh dalam menyerap kalsium. Jadi ada makanan dan minuman alternatif lain yang terbukti kaya akan kalsium, diantaranya adalah susu, keju, yogurt, rumput laut, dan tahu. Nah, sebuah penelitian menunjukkan bahwa apabila kita konsumsi bayam atau sayur hijau lainnya yang terdapat oksalat, lalu kita meminum susu, itu tidak akan mengurangi penyerapan kalsium di dalam susu tersebut. Jadi kita dapat kita dapat supplier kalsium itu dari susu, tetap dapat. Secara fisiknya, kalsium itu fasenya solid atau padat. Dia titik leburnya cukup tinggi dan titik didihnya juga sangat tinggi, yaitu kalau titik leburnya 182 derajat Celcius, kalau titik didihnya 1484 derajat Celcius. Kalau kita lihat karakteristik secara kimianya, kalsium ini digolongkan ke dalam logam alkali tanah. Dia juga unsur aktif, cepat rusak jika terbuka di udara, sulit bereaksi dengan air pada suhu biasa, dan apabila bereaksi dengan air panas membentuk hidroksida, dan bereaksi dengan beberapa unsur lainnya seperti oksigen, karbon, hidrogen, arsen, klor, fosfor, dan belerang bersama dengan senyawa lainnya. Ini adalah manfaat kalsium terhadap kesehatan manusia. Yang pertama adalah menyehatkan tulang, karena memang tadi di awal saya sudah bahas bahwa kalsium ini terdapat pada tulang, gigi, dan kulit. Sekitar 99% kandungannya terletak pada bagian tersebut. Lalu juga mengatur kontraksi otot. Berdetaknya jantung salah satunya juga merupakan kontraksi otot yang didukung oleh kalsium. Sehingga kalau orang kekurangan kalsium, hati-hati akan terkena kardiovaskular atau penyakit jantung. Selanjutnya juga berkontribusi dalam proses pembekuan darah. Jadi nantinya kalsium dan vitamin C bersama dengan protein atau sering disebut dengan fibrinogen akan bekerja sama untuk membekukan darah apabila kita terluka, sehingga darah kita yang keluar itu tidak terlalu banyak. Selanjutnya juga ada bermanfaat untuk mencegah kanker usus besar. Jadi telah diuji secara penelitian bahwa orang dengan kadar kalsium yang cukup dalam perharinya itu menurunkan resiko kanker adenomia yang berkaitan dengan kanker usus besar. Ini adalah dosis rekomendasi konsumsi kalsium. Nah, ini adalah dosis rekomendasi konsumsi kalsium. Jadi untuk usia remaja itu sekitar 1.300 mg per harinya, sedangkan untuk usia 19-50 tahun itu sekitar 1.000 mg per harinya. Perlu diketahui bahwa ketika kita masih muda, kita akan membangun jumlah kalsium dalam tubuh. Jadi, kemudian ketika kita bertambah usia, maka kalsium mohon maaf akan saya ulangi. Jadi ketika kita masih muda, kita akan membangun kalsium di dalam tubuh kita. Jadi puncaknya itu sekitar umur 20-25 tahun, dan kemudian ketika usia kita semakin bertambah, maka kita akan kehilangan jumlah kalsiumnya. Menurut penelitian itu 1% per tahunnya. Jadi itulah alasan mengapa banyak orang-orang tua itu yang bermasalah terhadap kondisi tulang ataupun kondisi giginya, dan juga struktur kulit yang mulai kendor. Karena yang membangun dari ketiga itu adalah kalsium. Sedangkan pada usia tua atau senja, kalsium di dalam tubuh itu akan berkurang.
Sama seperti vitamin, apabila kita kekurangan dan kelebihan kalsium ternyata juga berdampak bagi kesehatan tubuh kita. Kalau kita kekurangan kalsium itu akan mengganggu pertumbuhan tulang kita, akan mengganggu pertumbuhan gigi kita, di mana tulang akan menjadi kurang kuat atau rapuh, nantinya akan menyebabkan suatu penyakit yang disebut dengan rachitis. Lalu juga akan terjadi kejang otot, lalu juga lambatnya pembekuan darah karena tadi salah satu manfaatnya adalah berfungsi dalam pembekuan darah, lalu juga ada konvulsi dan fraktur patologi. Konvulsi itu adalah sama halnya dengan kejang otot. Nah, kalau fraktusi patologi itu adalah kelemahan struktur tulang maksud saya, yaitu menyebabkan kerapuhan, biasanya disebut dengan osteoporosis. Lalu kalau kelebihannya itu adalah ketidakteraturan jantung, lalu bisa menimbulkan batu ginjal atau gangguan ginjal dan gangguan absorpsi mineral lain seperti konstipasi atau sulit buang air besar. Oke, dari penjelasan yang saya bahas tadi, saya punya suatu moto ataupun suatu kata-kata bahwa let food be your medicine. Ayo jadikan makananmu sebagai obat. Karena pangan yang kita konsumsi sehari-hari itu menentukan siapa kita. Mungkin dari saya cukup itu. Kalau kita bisa tarik kesimpulan adalah bahwa vitamin dan mineral itu sangat penting bagi tubuh kita meskipun kadarnya dalam jumlah yang sedikit, tidak banyak seperti karbohidrat, tapi mereka juga vitamin dan mineral juga sangat menentukan kesehatan dari tubuh kita. Terima kasih telah saya ucapkan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.